Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sinergi, silaturahmi penuh energi. Baik Kayaknya. sahabat-sahabat sekalian, izin pada pagi hari ini saya akan bersilaturahim dengan seorang sahabat saya, teman seperjuangan di kampus di Teknik Pertambangan Universitas Islam Bandung, yaitu Kang Hari Subekti. Beliau saat ini bekerja di Freeport Indonesia, tepatnya di kontraktor yaitu Orica Kontraktor Peledakan. Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol santai nih dengan Kang Hari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan inspirasi dan motivasi buat kita semua. Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Deni, Kumadamang. Alhamdulillah damang. Kumaha damang ya? Alhamdulillah masih sehat nih di tengah pandemi kayak gini. Iya, iya, iya. Ya, pandemi kayak gini kita bisa zoom-zooman aja nih silaturahimnya. Belum Itu bisa. makanya. Baik, Kang Hari, ini luar biasa nih beberapa kali ngisi materi tentang underground ya, underground blasting di beberapa sesi baik di kampus kita maupun di kampus tempat-tempat yang lain. Sebenarnya gimana ceritanya Kang Hari bisa bergelut di bidang apa? Perblastingan. Mungkin bisa sharing ke teman-teman. Enggak Kang Hari? Ya, makasih Kang Deni. Jadi awal untuk gabung di dunia peledakan itu nggak sengaja sih. Dulunya kan senang eksplorasi, gitu, senang jalan-jalan ke tiap daerah, jalan-jalan ke setiap pulau, gitu kan. Nah, satu ketika lagi jalan-jalan gitu, ini cuti gitu ibaratnya pulang lah pulang ngasihin CV waktu itu di ITB Sabuga di setiap tempat itu saya masukin. Nah, ada salah satunya Orica waktu itu lagi ngantri di standnya Pertamina. Orica di sebelahnya lagi ngantri, ditanya, Pak, mau kemana? Ke Pertamina. Dari mana? Dari minyak ke tambang. Oh, di sini aja Pak. Nah, ditahu dari situ awalnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya interview, ya terima kerja. Pertama penempatan sih di sana, di mana Sangatta, bareng sama alumni yang lain. Situ mulai belajar tentang namanya peledakan itu seperti apa. Yang dulu prinsipnya peledakan tuh ngeledakin aja, ngancurin gitu ya. Ternyata pas belajar, enggak. Ternyata belajar dari tahun awal 2008 sampai 2009 itu bener-bener ngebuka pikiran. Jadi belajar itu bukan ngancurin, tapi melepaskan batuan buat manfaat yang lain ternyata. Jadi gimana caranya? Jangan sampai itu merusak. Kan kalau dulu waktu kecil kita belajarnya main petasan gitu kan. Nah, kalau sekarang belajarnya main yang lebih besar untuk manfaat orang yang lebih banyak. Nah, dari situ jalan-jalan berjalan sampai 2000 inilah sampai sekarang ini 2020 ini ya masih tetap berjalan di dunia peledakan dan alhamdulillah dari belajar sedikit demi sedikit akhirnya jadi bukit gitu. Jadi belajar dari Indonesia, langsung ke Australia, dari di Australia ketemu sama orang-orang di seluruh dunia tentang blasting juga bicaranya. Jadi banyak info atau ilmu pengetahuan yang masuk gitu. Dan dari situ ternyata dunia blasting itu tidak hanya sekedar main petasan yang besar gitu. Ternyata lebih banyak ke seninya. Karena apa kita nggak bisa hasil blasting itu kita prediksi secara langsung. Jadi benar-benar kayak kreasi seni, kita bisa nikmatin hasilnya. Kita bisa lihat prosesnya, kita lihat seperti apa mereka itu setelah blasting itu ya, si customer atau si orang-orang yang terlibat di blasting itu puasnya setelah blasting itu. Mereka begitu hasil blasting bagus, orang crusher senyum, orang hauling senyum, itu kelihatan di situ ada nilai seninya gitu. Iya, Nah, iya. dari situ mulai gitu. Saya mulai waktu itu dengan Kang Denny sendiri, waktu itu kan, waktu Kang Denny diajakin gimana mengisi materi. Oke, ayo saya coba. Gitu. Ternyata dari situ berlanjut gitu. Dari online ke offline, langsung coba ke kampus, terus sampai sekarang gitu ya. Saya alhamdulillah terakhir kemarin itu ngisi di Universitas Uncair di Ternate. Alhamdulillah antusiasnya banyak dan ada support juga dari alumni kita gitu. Jadi dari ilmu yang sedikit lama-lama jadi bukit ternyata bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Itu yang saya harapkan. Jadi jangan sampai kita itu pelit ilmu, jangan sampai kita ini menyimpan ilmu untuk sendiri gitu.
Jadi Baik, meskipun baik, Kang sedikit. Hari. Ini luar biasa ya istilahnya. Dulu pertama kali masuk tuh tahun berapa ya, Kang Hari? Kalau masuk ke Orikanya sendiri itu 2008. Oh, 2008. Kemudian Ya, Desember. saya lihat perjalanannya itu Kang Hari kan sudah apa di beberapa site ya, bahkan tambang besar. Mungkin bisa ceritakan sebelum masuk ke dunia underground nih, blasting underground yang memang bisa dibilang tidak mudah ini, perjalanan Kang Hari itu seperti apa dari mulai mana saja di Orika itu? Site. Jadi dulu di Orika itu masuknya ke ini dulu ya di Sangatta di KPC. Itu tambang besar juga ya untuk batu bara. Di KPC pindah ke Arutmin. Arutmin juga itu tambang besar juga di Kalimantan Selatan. Nah, ada kesempatan lagi waktu itu ada proyek besar. Waktu itu Orika proyek besarnya itu di Wahana untuk terus blast. Jadi untuk blastingnya itu satu kali blasting tapi batu baranya tidak hancur dan overburdennya sama interburden juga terambil gitu. Jadi lebih efisien untuk blasting di situ teknikalnya banyak gitu. Setelah sukses di sana akhirnya diminta pindah untuk ke Newmont Batu Hijau. Nah, situ tantangannya berubah. Dulu dari batuan yang lunak atau batu bara dipindah ke batuan yang keras gitu. Jadi gimana caranya ngancurin batuan yang keras gitu. Nah, di situ belajar banyak juga, ketemu sama orang-orang yang sukses di dunia tambang, bisa sharing, terutama orang-orang yang sudah berpengalaman puluhan tahun di tambang gitu. Saya bisa sharing dengan mereka, mereka open mind di sana. Akhirnya banyak ilmu yang saya dapat di sana juga. Terus pindah ke Freeport di 2014. Di sana saya ditempatkan di Grasberg. Di Grasberg juga sama, blastingnya banyak tantangan juga, banyak saya pelajari. Nah karena waktu itu Grasberg itu udah mau tutup, isunya itu jadi produksinya turun, blasting cuma 2 minggu sekali, kadang sampai sebulan sekali. Untuk mengisi kekosongan, daripada saya bengong gitu di atas, ya udahlah saya belajar ke underground gitu. Ternyata di underground saya bukan bukan belajar sedikit-sedikit, ternyata banyak sekali yang saya pelajari. Karena prinsip di underground sama di surface berbeda gitu. Ya akhirnya di situ saya pelajari semua dari mulai cara drill, framing dan hal yang lain memang benar-benar berubah gitu. Dan di situ yang membuat titik balik saya jadi ternyata blasting ini sangat beragam, sangat macam-macamnya banyak sekali. Nggak bisa kita ceritain satu dua dalam 1 jam 2 jam ya karena jujur aja saya aja sampai sekarang ini masih belajar juga gitu. Nggak cukup dengan ilmu yang saya dapat ini untuk bisa ibaratnya memberikan semua gitu ke teman-teman ini. Jadi hal-hal baru itu banyak sekali untuk di underground itu karena di sana itu bersifat dinamis gitu di tambang underground. Dan terakhir itu apa yang sebelum pandemi ini setup untuk peledakan yang bersifatnya wireless gitu. Nah itu kan Hmm. di dunia pertama kali gitu. Dan untuk tambang underground sendiri orang bilang oh mengerikan gitu. Nggak ada orang di dalam gelap. Memang, tapi tantangannya di sana itu gimana caranya kita ngelihat eh, suatu tempat yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Gimana caranya kita ngeluarin batuan atau emasnya di sana? Karena kadarnya sangat tinggi. Jadi dan tantangannya sangat gelap. Jadi kita ini harus benar-benar teliti gitu di situ tuh. Nah di situ karena karakter saya tuh zaman dulu itu orangnya nggak bisa teliti lah ya. Gitu. Di situ saya belajar lagi untuk lebih teliti lagi. Jadi dulu yang acak-acakan, terus sekarang jadi berubah sedikit harus rapi di Orika ini. Nah pas di underground harus benar-benar rapi dan detail gitu. Aduh ini benar-benar merubah diri saya sendiri dan membuka pikiran saya. Jadi bukan berarti masuk ke dalam tanah menutup pikiran, malah masuk ke dalam tanah membuka pikiran saya gitu. Dan di sini lebih ke open minded gitu. Ternyata kita tuh nggak bisa saklek. Jadi segala sesuatu tuh harus dinamis, harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada, dengan lingkungan yang ada, dengan kondisi yang ada. Dan saya pelajari sekarang ini ya akhirnya ya segala sesuatu tuh cepat berubah gitu. Seperti halnya kondisi Indonesia lah gitu. Iya, iya, iya. Harus Baik, cepat beradaptasi gitu. baik, baik. Memang ternyata ya dunia tambang itu yang kita ketahui cepat sekali berubah ya dan Betul. spesifik hal blasting pun memang berubah sekali apalagi dari surface ke underground ya Kang Hari. Iya, betul. Iya, iya. Izin nih, ini kan
kalau sebagai orang yang belajar tentang teknik pertambangan, blasting ataupun peledakan itu sebagai sesuatu hal yang biasa untuk melakukan pembongkaran tanah gitu ya. Tapi kalau orang umum nih, Kang Hari, nganggap blasting ini, waduh, ini gimana nih, apa pengebom nih, atau apa istilahnya khawatir dikaitkan dengan teror atau apa teroris atau apapun ya. Pernah nggak ada sesuatu yang membuat khawatir gitu? Ini gimana nih blaster dengan bomber nih sebenarnya beda-beda tipis padahal alatnya sama-sama besar nih. Mungkin bisa sharing nih Kang Hari seputaran itu. Oh, bisa. Jadi ada beberapa kejadian unik sih sebenarnya. Jadi contoh waktu itu dulu saya bikin SKCK, ditanya untuk training apa, juru ledak, saya bilang. Itulah sampai saya tuh dikandangin, sampai saya bukan dikandangin, investigasi lama. Karena mereka itu berprinsip gini, yang namanya peledakan hubungannya dengan teroris. Tapi setelah saya jelasin, peledakan itu untuk apa, tempatnya di mana, dan tidak bisa sembarangan, akhirnya mereka paham. Jadi mereka itu waktu itu kebetulan polisi semua yang investigasi saya awal, mereka bertanya, kamu ini katanya waktu dulu mah apa ya, Sarinah itu loh, kalau nggak salah Sarinah itu kayak gitu dulu yang bom itulah, kamu yang terlibat. Nggak tahu Pak, gini saya akhirnya berdebat investigasi seperti itu, dan selesai mereka akhirnya paham gitu. Nah, lama-lama berjalan waktu, ada juga waktu itu lagi mau kerja, ditanya kerja di mana, di Orika, di bidang apa Orika bekerja, adiknya Oriflame ya katanya. Nah itu, oh ya udah, saya jelasin ya Pak, nggak apa-apa, adik perusahaan Oriflame, saya jelasin di bidang apa, chemical, udah gini, peledakan ini. Nah dia langsung kaget, begitu dengar peledakan dia langsung ngejauh. Nah dia begitu ngejauh, duduknya agak renggang, wah Bapak ini teroris ya? Oh bukan Pak, gini, saya jelasin gitu kan. Akhirnya dia paham, oh ternyata ada di tambang itu peledakan untuk melepaskan batuan. Jadi ya saya analogikannya gini, Bapak sekarang duduk waktu itu di bandara kursinya besi gitu kan. Bapak duduk di kursi besi. Nah ini besi ini kan harus dikeluarkan dari batuan asalnya. Nggak bisa Pak kita main gali atau kita main cangkul, tapi harus dilakukan peledakan. Nah peledakan itu prosesnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sampai orang itu paham. Akhirnya dari yang duduknya menjauh jadi mendekat. Jadi pengen tahu lebih katanya. Boleh saya belajar? Ya hanya sebatas kulitnya aja Bapak. Tapi kalau dalamnya saya nggak akan kasih karena nggak mungkin gitu. Ya, jadi lucu gitu kejadiannya. Sampai terakhir tuh saya akhirnya alhamdulillah di Bandung pindah rumah. Tetangga rumah juga waktu itu saya nanya waktu itu PRT-nya. Bapak kerja di mana? Di sini di sini. Nggak bilang profesi saya sebagai apanya gitu tempat kerja. Nah waktu itu dia nanya ya Pak profesinya apa? Insinyur peledakan Pak. Dia langsung kaget di situ. Waduh Bapak ini jangan sampai nanti teroris ini. Waduh enggak Pak. Akhirnya sama kondisinya saya jelasin lagi. Nah sampai detik ini akhirnya mereka paham ternyata dunia peledakan itu tidak sekejam dunia teroris gitu. Jadi lebih banyak manfaat untuk orangnya gitu. Jadi lebih bisa memberikan kemudahan ke orang untuk mengendarai kendaraan yang terbuat dari besi, menggunakan perhiasan yang dari emas yang susah payah keluarkan. Dan di dunia ini kan nggak akan terlepas dari dunia namanya metal-metalan gitu, kayak besi, nikel, terus emas, terus banyak lagi ya untuk mineral-mineral itu nggak mudah kita ambil dari alam, harus ada proses namanya awalnya peledakan dulu, setelah peledakan baru namanya ekstraksi yang lainnya. Nah itu jadi tantangannya sangat banyak sih Kang Den, terutama untuk dunia umum ya. Mereka masih paradigmanya, mereka masih bicara tentang peledakan adalah terorisme, sementara terorisme adalah pembunuhan. Nah itu yang banyak yang saya luruskan. Jadi sebenarnya peledakan itu tidak berhubungannya dengan terorisme. Sampai Baik. satu saat, ya sampai satu saat pernah ada Kang Den sampai dia bawa videonya orang awam, waktu itu orang Kalimantan, dan nanya, oh Bapak Kalimantan proses ini bahan peledaknya seperti ini. Dia dari HP-nya dia liatin. Wah, Bapak ini bukan bahan peledak, ini reaksi kimia. Saya bilang, antara ini muncul namanya gas segini ya, saya jelasin seperti itulah. Dia nggak percaya, ini bahan peledak. Wow, aduh ya sudah Bapak, itu prinsip Bapak silakan aja. Saya nggak mau berdebat dengan gitu, karena ujung-ujungnya nanti akan timbul namanya persepsi lain. Gitu. Akhirnya sudahlah. Ada beberapa yang terima, kalau yang enggak ya dia dengan persepsi dia dengan bahwa peledakan teroris gitu. Ada juga.
Jadi lucu gitu kalau di dunia apa peledakan, terutama dengan orang awam, mereka itu kita harus jelasin secara apa yang mereka pahami gitu. Jangan sampai kita jelasin secara teknis karena mereka nggak ngerti gitu, Kang Den. Iya, iya. Baik, baik. Berarti ceritanya menarik sekali ya. Tadi bisa bisa nyambung dari Orika ke Oriflame itu. Semua Ah, itu. satu cerita yang pasti akan membuat teman-teman kita tertawa itu, Kang Hari. Baik, Iya, baik. bener. Baik, Kang Hari, izin nih buat sharing ke teman-teman, khususnya mungkin siapa tahu ada dari mahasiswa yang menyimak, mahasiswa tambang yang menyimak di diskusi ini. Nah, Kang Hari kan memang dari tahun 2008 ya tetap Betul. istiqomah, konsisten di satu bidang dan di satu perusahaan. Hanya berpindah-pindah tempat yang di perusahaan di tempat-tempat lokasi tambang yang besar gitu. Nah, bagaimana ininya tipsnya gitu untuk bisa tetap bertahan di suatu lokasi di suatu perusahaan yang memang istilahnya terus semangat lah gitu. Kan biasanya kalau orang tambang itu ya 3 tahun 4 tahun tuh pindah perusahaan gitu, 5 tahun pindah perusahaan. Nah ini Kang Hari gimana nih ininya tipsnya atau mungkin motivasinya? Jadi tipsnya sih kalau saya, apa yang saya jalankan, saya lakukan yang terbaik. Itu yang pertama kali saya lakukan. Jadi banyak orang yang misalnya udah dia jalan di satu bidang, dia menemukan kebosanan dan dia terus-terusan tidak melakukan perubahan. Ya kalau saya sendiri begitu menemukan kebosanan, saya akan mencoba mencari sesuatu yang lain. Misal gini, saya di Peldakan hanya bekerja di itu saja. Tetapi kan di situ banyak yang kita improve, banyak yang bisa kita lakukan lain. Contoh misalnya banyak pekerjaan yang harusnya hanya stemming atau priming atau misalnya loading itu aja. Tapi kan kita bisa misalnya kalau di departemen perusahaan itu banyak, kita bisa minta untuk belajar. Pak, saya mau coba belajar dulu di plan, misalnya untuk belajar pembuatan emulsi seperti apa. Gitu bisa minta kan. Nah, nanti setelah itu ngerti, bisa pindah, baik lagi, saya pengen terus universitas awal. Baik lagi ke lapangan untuk melakukan pekerjaan. Kan tinggal bicara seperti itu ke atasan. Jika kesempatan terbuka, manfaatkan. Karena jujur aja, dengan apa yang kita lakukan bukan berarti itu sia-sia. Contoh saya udah pernah ke safety. Bukan berarti itu sia-sia. Jadi dari teknik pertambangan ke safety. Dan saya bergerak di bidang pertambangan gitu ya. Waktu itu masih di perusahaan itu juga di safety. Tapi tidak sia-sia. Tapi saya mendapat ilmu baru di safety itu. Dan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, dari safety, saya pindah lagi ke teknikal. Ke yang mengerjakan secara sangat-sangat dinamis gitu. Banyak sekali perubahan di teknikal itu. Dan di situ memang betul-betul mengasah kita untuk tidak boleh ada rasa bosan dan harus secara dinamis harus berubah gitu kita. Karena jujur aja kalau kita di kampus kalau zaman dulu kita nongkrong gitu kan atau belajar ilmu apa cepat bosan. Kenapa? Tidak dibarengi dengan niat. Kalau niat kitanya belajar, tetap berapa tahun, berapa ribu tahun pun nggak akan cukup waktu itu. Karena ilmu itu akan terus datang. Contoh, kalau kita belajar jangan dari satu guru. Benar nggak, Kang Den? Ya betul betul. Nah, itu. Jadi kalau kita belajar ilmu jangan dari satu orang aja, tapi cari di ilmu lain, dari orang lain. Mungkin dari bawahan kita. Atau misalnya dari atasan yang lebih tua, itu jelas ilmunya banyak. Tapi yang dari bawahan, mungkin aja mereka punya ide brilian yang mungkin tidak didengar oleh orang banyak, tapi kita sebagai teman atau sebagai atasan itu bisa mendengar ide brilian itu. Dan, wah, itu bisa kita aplikasikan. Dan itu kita cuma bisa memberikan apresiasi kepada orang orang tersebut. Misalnya, kita kasih pulsa. Tapi ide itu kita bisa manfaatkan secara terus-menerus. Nah, hal itu yang membuat saya terus-terusan berjalan sampai sekarang. Jadi, janganlah kita bersifat statis, tapi dinamis lah. Ambil semua ilmu itu, baik dari teman, dari bawahan, atau siapapun. Jangan mandang rendah orang itu. Dan itu yang saya lakukan selama ini di Orika. Siapapun itu yang saya ajak bicara, dalam pembicaraan itu pasti ada ilmu yang dia sematkan dalam pembicaraannya. Gitu, Kang Baik. Den. Jadi Ya, intinya istiqomah aja. baik-baik Kang Hari. Berarti selalu mencari sesuatu yang baru sebagai tantangan ya Kang Hari. Jadi untuk Betul, ya. dan tadi Kang Hari bilang kita tuh bisa belajar dari mana saja karena mungkin waktu kita terbatas, usia kita terbatas. Jadi tidak hanya melalui
formal, diklat dan sebagainya gitu. Bahkan Iya, dari bawahan kita pun, dari orang yang berinteraksi dengan kita pun itu jadi ilmu ya Kang Hari ya. betul, betul. Seperti itu. Baik, ini sedikit nih. Jadi saya ingat sebuah pepatah nih Kang Hari. Jadi setiap orang adalah guru, setiap waktu adalah ilmu, dan setiap tempat adalah kelas. Mungkin itu cocok ya Kang Hari ya. Jadi Betul siapapun bisa sekali. bisa jadi guru, bisa jadi ilmu, dan bisa jadi kelas. Jadi tidak terbatas oleh hal-hal yang formal. Baik, baik Betul. Kang Hari. Ini pertanyaan terakhir nih, karena mungkin waktu kita terbatas. Mudah-mudahan nanti akan dilanjut lagi dengan sesi berikutnya. Baik. Kira-kira apa nih tips ataupun pesan-pesan buat rekan-rekan sekalian, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang masih kuliah nih, mahasiswa tambang, untuk lebih semangat belajar dan bisa nanti berkarir seperti Bang Hari ini nih di dunia peledakan. Mungkin bisa sharing inspirasi ataupun motivasinya. Jadi gini, untuk teman-teman yang masih kuliah terutama ya, jangan menutup diri untuk belajar satu hal. Contoh kita hanya belajar untuk peledakan karena kita ingin peledakan. Karena semua tambang itu adalah bersinergi, berkesinambungan satu sama lain. Harusnya kita pelajari dulu semua, terus kita pahami. Jadi bukan kita ini ya, paham. Kita harus paham. Kalau paham itu dimanapun kita akan pakai. Dan ilmu itu ringan. Tidak berat kita bawa kemana-mana. Jadi waktu itu orang tua saya dan mertua saya juga bilang, bawalah ilmu. Jika kamu bawa harta, itu akan sangat berat. Ilmu itu ringan. Jadi itu yang saya pegang. Jadi pelajari semua. Dan jangan pernah kita untuk teman-teman yang masih kuliah, ini nggak penting. Jangan pernah ada kata itu. Segala sesuatu adalah penting. Terus juga jangan kita mempunyai sifat terlalu idealis dan angkuh. Itu akan menutup diri kita sendiri dan membutakan mata kita. Dan beberapa juga dari kalangan profesional atau yang sudah berkecimpung di tambang, sifat itu masih menempel, sifat sombong itu, jadi tidak membuka diri untuk orang lain, dan itu akan menutup jendela ilmu bagi kita. Misal kita sombong tinggi, akhirnya orang segan untuk sharing dengan kita. Dari sharing itu akan muncul ilmu-ilmu baru, pemahaman baru. Mungkin kita anggap nggak penting, tapi secara intisarinya bahwa apa yang dibicarakan orang yang tadi Kang Denny bilang di pepatah itu betul, bahwa ilmu itu jangan dipandang dari siapapun gitu. Jadi tetap semangat untuk teman-teman yang masih kuliah, tetap belajar. Jika ingin bergerak di satu bidang, saat berkecimpung, tetap istiqomah intinya. Jangan merasa bosan sebelum kita masuk liang lahat. Jujur aja. Baik, Karena baik. bosan itu adalah ibaratnya kalau bilang rantai. Jika bosan itu akan merantai kita dan akan timbul sifat malas. Ya kalau udah malas sudah nggak bisa kita namanya bergerak lebih maju lagi. Itu Kang Den. Baik, baik, baik. Luar biasa Kang Hari ini. Waktu yang terbatas ini benar-benar memberikan inspirasi dan motivasi. Mudah-mudahan banyak hal ataupun hikmah yang mungkin saya pribadi banyak belajar nih dari Kang Hari. Insya Allah nanti kita akan lanjut sharing-sharing berikutnya dan bisa memberikan motivasi buat rekan-rekan sekalian. Atur nuhun pisan Kang Hari. Kami Sabtu Nun Ya, Kang. jaga kesehatan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi silaturahimnya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Demikian, salam sinergi, silaturahmi penuh energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.